berarti ya? Anak Ilkom, kebetulan kuliahnya juga komunikasi. Terus Nggak ada basic acting sama sekali. Awalnya juga nggak ada gambaran sama sekali bakal jadi aktor. Jadi kalau aku lihat di Google, presenter, actor, and apa sih, model. Biasanya. Aku bingung, aku nggak pernah jadi presenter, terus aku juga nggak pernah modeling. Cosmo Babes, ketemu lagi sama Cindy Lau pastinya di Sit with Cosmo. Hari ini duduk bersama seorang laki-laki ya, jangan ngiri ya, tapi pasti ngiri sih sama aku. Sudah hadir barengan sama kita semua di sini di Sit with Cosmo, Omar Daniel. Halo Cosmo Babes, apa kabar? Halo, waduh, disapa nih Omar, gimana? Coba senyumnya. Sekali lagi jangan iri, ya ampun. Apa kabar Mar? Sehat kabar ya? baik, sehat. Harus dong, harus selalu sehat. Harus selalu sehat, puji Tuhan. Semoga yang di rumah yang lagi nonton juga sehat-sehat aja nih, karena Sit with Cosmo barengan sama Omar Daniel, duduk aja manis di situ, jangan kemana-mana ya. By the time kita record video ini gitu, sedang tayang filmnya Omar. Bener ya, hari ini premier ya? Betul, hari ini kita akan ada premier Satria Dewa Gatot Kaca. Satria Dewa Gatot Kaca, keren. Cerita-cerita dulu dong, akhirnya gitu ya. Ini lagi masa-masa udah muncul lagi, premier-premier lagi film-film yang mungkin ketahan selama pandemi kemarin, salah satunya film kamu juga. Ceritanya tentang apa sih Gatot Kaca? Pastinya happy banget ya sebelumnya, karena ini memang udah ketahan 2 tahun. Kita udah nungguin banget kapan tayangnya gitu. Bahkan sempat takut juga kalau sampai gagal tayang lagi. Kemarin sempat ada isu-isu apa segala macam lah soal berbagai masalah pandemi ini. Tapi happy banget, bersyukur banget pastinya. Terus kalau ditanya soal jalan ceritanya, iya boleh sedikit kali ya. Yang pasti intinya ini bukan cerita full mengenai perwayangan seperti yang dibayangkan, atau mungkin sebagian orang mengira setelah membaca judulnya langsung mikir wah ini pasti kolosal nih pakai kostum apa segala macam. Enggak. Oh iya benar. Ini sebenarnya jauh sudah dibikin jauh lebih modern, jauh lebih apa ya, mengikuti ya marketnya sekarang lah buat anak muda semuanya kan. Benar. Barengan sama Rizky Nazar. Benar, ada Yasmin Epper juga, ada Edward Takbar, ada Sigi Wimala, Kang Yayan Ruhian, ada Cecep Arif Rahman dan lain-lain, masih banyak lagi. Line komedian juga ada ya Mar ya? Oh iya benar, ada line komedian juga. Terus ada satu tokoh misterius yang sampai detik ini belum dibuka siapa pemainnya dan apa tokohnya. Tapi nanti malam dia akan hadir. Wih, tuh ya. Kalau misalnya sudah nonton, kalau penasaran, belum nonton nih, belum sempat nonton, Gatot Kaca, abis ini nonton tuh. Yes, salah satu betul. film Indonesia lagi yang tayang after pandemi, kita harus dukung ya. Harus dong. Kalau ngomongin soal acting sendiri, ini seorang Omar Daniel katanya dulunya nggak pernah acting gitu, anak kuliahan biasa gitu. Benar, anak kampus, anak kupu-kupu, kuliah pulang. Masa gitu. sih? Dulunya tuh gue jurnalis loh. Oh iya? Gue pernah jadi jurnalis loh dulu. Pernah kerja? Jadi jurnalis bukan gitu? bekerja sih, sebenarnya awalnya ekstrakurikuler sekolah biasa. Oh iya benar. Tapi lama-kelamaan menjadi hobi, dan di luar sekolah pun pada saat itu gue memang jadi jurnalis untuk media sekolah lah. Gitu. Seru banget. Kayak gitu, sampai kuliah pun juga ekstrakurikuler ambilnya juga jurnalis. Cosmopolitan, kalau misalnya kekurangan jurnalis sih siapa tahu kalau nganggur ya. Kalau masih ada sisa jadwal. Bercanda. Oh gitu. Anak Ilkom juga berarti ya? Anak Ilkom, kebetulan kuliahnya juga komunikasi. Terus Nggak ada basic acting sama sekali. Awalnya juga nggak ada gambaran sama sekali bakal jadi aktor. Tadi kita sempat nanya sebelum take per model-modelan gitu. Biasanya kan juga kalau sebelum jadi aktor atau kayak casting-casting gitu diawali modeling kayak apa gitu. Sama kayak teman-teman mungkin kalau Ohim ya, Ibrahim Rishad juga tuh awalnya model. Iya. Kamu nggak ada juga ya? Nggak ada juga. Jadi kalau aku lihat di Google, presenter, actor, and apa sih, model. Biasanya. Aku nggak pernah jadi presenter, terus aku juga nggak pernah modeling. Maksudnya kayak ya mungkin cuma sekedar mungkin kayak bantuin teman, photoshoot apa segala macam, atau mungkin kayak runway, misalkan desainernya kenal atau gimana kayak minta bantuan, tapi bukan dijadikan sebagai profesi sih pada saat itu. Iya. Terus, jadi acting pertama kapan tuh? Acting pertama mungkin untuk pada saat itu iklan kali ya, 2016. Buat iklan, pertama kali buat iklan 2016. Iklan sama video klip ya, music video klip lah pada saat itu untuk band indie. Iya. Terus itu juga karena temen, balik lagi ke tadi. Terus bantuin teman. Iklan juga nggak sengaja, sampai akhirnya dari situ muncul beberapa tawaran, dan ya udah akhirnya masuklah ke salah satu produksi pada saat itu. Oh gitu. Kecebur. Di Cibubur. Kecebur di Cibubur boleh. Kecebur ya ampun. Dan habis itu mulai produksi berikutnya gitu ya. Sampai awalnya berikutnya. dari sinetron berarti abis Dari sinetron. Awalnya pertama kali memang dari sinetron. Oke. Abis itu langsung suka kah atau kayak
apakah ini yang harus kulakukan dalam hidupku atau gimana? Masih meraba-raba atau gimana tuh? Masih meraba pastinya. Dan karena perbedaan itu tadi, maksudnya ya habit kita berubah, semua berubah kan pastinya. Iya. Dan itu berubahnya jauh banget. Drastis. Jadi awalnya pasti stres dulu, pasti nggak bisa enjoy, nggak happy jalaninnya. Tapi setelah 1 tahun pertama, setelah itu sempat ada off. Setelah 1 tahun aku emang ada cuti pada saat itu karena kecelakaan. Oh gitu. Off sekian lama. Nah pada saat off tuh aku ngerasa kayak ada satu bagian yang hilang dari hidup gue, apa ya gitu loh. Udah mulai Terus kangen nih. Ternyata suka, ternyata cinta, ternyata kangen. Justru dari situlah trigger aku kenapa aku mau belajar gitu sih. Oke, akhirnya mulai serius gitu ya, belajar acting. Ih Lord, kecelakaan apa kalau boleh tahu? Parah banget. Lumayan ya, patah rahang waktu itu. Patah. Nih, tapi kalau kita lihat masih bagus-bagus aja. Ada patah dulu di sini masih. Ya ampun, parah ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin peran favorit gitu ya, kayak bangga banget nih bisa memerankan itu, atau kayak ini kayaknya puncak karir gue deh waktu itu memerankan tokoh ini. Akhirnya kayak mulai banyak tawaran atau kayak orang makin kenal seorang Omar Daniel tuh kapan? Apa ya? Mungkin kalau ditanya peran favorit mungkin hampir semua pastinya ya. Pasti. Banyak banget pastinya. Terus kadang-kadang tuh dalam memainkan sebuah karakter di dalam sebuah project itu menurut aku tingkat kepuasan kita bukan dilihat dari banyaknya penonton atau pujian atau apa, tapi kita sendiri yang melihat itu dari sudut pandang dari director juga pastinya. Yang ngelihat itu tuh gimana? Kalau kita ngerasa itu udah puas, menurut aku itu udah sangat membanggakan dan bisa jadi apa ya? Udah jadi semangat baru gitu loh. Tapi sejauh ini sih ada satu judul menurut aku judulnya I dari trilogi I Will Survive. Kebetulan aku yang di I itu adalah salah satu yang bikin aku jadi kayak kayaknya makin banyak lagi deh hal yang bisa gue pelajarin gitu. Ternyata semakin gue explore semakin gila juga nih dunia gitu. Tuh ada yang nonton nggak tuh filmnya Omar yang itu. Gitu. Tapi kalau ini selalu aku tanya ke aktor-aktor gitu ya, iseng pengen tahu aja gitu, pernah nggak ada satu film atau satu tokoh gitu yang aduh kayak gue pengen deh mainin itu, kayak you wish you play that role gitu? Apa ya? Boleh internasional, boleh dalam negeri, boleh internasional, bebas. Apa ya? Kalau karakter sih enggak kali ya, tapi kalau lawan main pengennya siapa mungkin aku ada banyak. Cuma kalau kayak tokoh mana yang mau gue mainin itu kayak mungkin saking banyaknya jadi bingung sih kalau ditanya soal itu. Bingung ya? Mungkin tokohnya kali ya, ke lawan mainnya kali ya. Mungkin kalau Indonesia kita bermain di Indonesia aja lah. Kita bermain, aku pengen sama aktris senior kayak Ibu Christine Hakim. Wih, Christine. Terus siapa lagi ya? Banyak sih. Salah satunya itu ya? Ya, salah satunya Bu Christine Hakim. Memang beliau tuh ya, kayak meskipun sudah senior tuh justru itu ya, penasaran gitu. Penasaran banget. Pengen beradu peran sama Bu Christine. Terus tadi kita bahas soal kuliah deh ya, kehidupan perkuliahan, persekolahan. Mungkin ada teman kampus nggak sih yang masih temenan sampai sekarang? Masih dong, masih banget. Masih ntar malam pada datang juga. Oh iya, pasti dong. Mendukung selalu support ya. Harus selalu support. Nggak tiba-tiba udah sombong lo Mar sekarang Mar, nggak kayak gitu ya? Enggak. Aku bikin satu perjanjian nih sama mereka dari waktu aku karena mereka menyaksikan aku dari mahasiswa sampai akhirnya masuk ke dunia entertainment pada saat itu. Dan aku bilang sama mereka kalau kalaupun sekarang gue akan lebih sibuk, kalaupun lo lihat mungkin kayak ya gue punya kesibukan lain dan lain-lain, tapi gue nggak akan pernah berubah sih. Jadi kayak anytime lo telepon gue, anytime lo butuh gue, kapanpun kita pengen ketemu, gue akan usahain untuk tetap ketemu. Dan itu gue pegang janji itu sampai sekarang. Amin tuh, besti-bestinya Omar ya terbukti. Jadi jangan tiba-tiba datang terus ngatain orang sombong. Anda yang kemana aja mungkin ya, bukan dia yang sombong gitu. Terus zaman kuliah tuh apa yang diinget kayak kenakalan atau emang tipenya kupu-kupu banget? Enggak kenakalan sih, kebetulan aku berteman dengan beberapa circle yang punya hobi yang sama. Kita sama-sama suka museum, kita sama-sama suka movie. Jadi kalau off itu pasti kita kalau nggak nonton bareng kita keliling ke museum yang ada di Jakarta. Keren, museum nasional. Semua udah kita datengin. Bahkan kemarin baru sekitar Februari kemarin kita ke Museum G30 SPKI. Ih keren, kita ya belum pernah nih di sini ya. agak random tapi harusnya photoshoot sama Omar di museum besok kita ajak nih. Tapi aku memang suka banget sih. Oh gitu. Yeah. Kenapa dulu sekolah SMA IPS juga? IPS. Dan nggak tahu kenapa dari dulu memang suka banget sama budaya, segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya, sejarah, terus itu sih budaya dan sejarah tuh
seni dan lain-lain tuh menarik ya. Selalu Fun menarik. fact nih, kita belum tahu nih ternyata Omar Daniel suka museum deh. Suka banget. Jadi kalau mengincar Omar kira ada di mana ya? Kalau dia lagi nggak syuting mungkin di museum. Bener. Kalau ketemu Kali aja berarti ya. Anda beruntung. Tapi sempat kerja, berarti dunia kerja kayak kantoran, corporate life belum pernah cobain ya? Belum pernah cobain, tapi waktu kuliah semester 5 itu kan Iya. sebelum magang ya. 4. Kayaknya. Iya kalau nggak salah. Nah Baru itu magang udah belanja sepatu kantoran, celana, kemeja kantoran karena berpikir mau kantoran kan. Iya. Dan waktu itu kan gondrong, sudah mikir juga untuk bentar ibu mau potong rambut. Gitu. Gitu. Sempet terpikir mau kerja Iya. kantoran loh. Iya, pasti. Malah udah nggak ada pikiran lain selain kerja kantoran. Emang gitu. ngapain lagi pada saat itu kan? Jadi Tapi emang takdir tujuan. berkata lain. Takdir berkata lain, tiba-tiba ada jalan lain nih. Waduh, kocak. Tapi skripsi waktu itu tentang apa, inget gak? Ingat banget skripsinya tentang ojek online ya. Oh gitu. Transportasi online lebih tepatnya. Udah masanya ya. Masanya Udah zamannya. soal branding. Kebetulan mereka kalau nggak salah ganti logo atau gimana. Terus aku ngangkat soal logonya sama ngangkat dia ini sebenarnya lebih pantas atau lebih mau disebut sebagai transportasi umum ataukah perusahaan aplikasi. Wih, berat. Serius banget nih anak ini beneran mengerjakan skripsi. Jadi kalau ada artis tuh kuliahnya lulusnya gimana ya? Kan sibuk gini. Kalau ini kayak beneran dijalani gitu ya. Dan itu emang didukung sama teman-teman sih yang aku bilang tadi, circle-nya itu ngaruh banget. Jadi teman-teman tuh selalu ngingetin kayak lo pulang syuting jam berapa, Mar? Jam 12. Oke, gue telepon jam 12:30 ya, lo berarti udah nyampe rumah kan? Iya, 12:30 jam 1 gue telepon, kita ada tugas nih kerjain gitu-gitu. Kayak teman-teman tuh support banget dan itu menurut aku yang ngebantu banget sampai sekarang sih. You know who you are lah ya, nggak perlu disebutkan namanya, tapi teman-teman kuliah Omar, terima kasih nih, berjasa nih temannya udah sukses. Setiap pagi mereka yang bangunin loh. Gila. Ada dosennya udah masuk kelas, kita masih di rumah. Kebetulan rumah sama kampus nggak begitu jauh karena ada tol kan, ada tol. Jadi kadang-kadang dosen udah nyampe, ini buruan lo di mana? Bangun jam 5, setengah 6 itu mereka udah telepon. Gitu. Baik banget. Kalau dosen tapi ada pengecualian nggak sih? Maksudnya kayak ada nggak dosen yang tahu ini udah mulai kerja nih? Nggak ada, yang ada malah ada salah satu dosen yang ya mungkin itu sebagai apa ya, mungkin dia ngetes mental kita juga kali Killer. ya. Kayak ngapain kamu masih ke kampus, kan udah punya duit, kan kamu udah jadi artis, ngapain lagi masih gitu-gitu. Kayak, Bu, saya mau ngurus skripsi, kenapa malah dibully? Tapi kayak ya udah lah. Sempet ada kayak gitu ya? Aduh, Ibu nonton gak Bu sekarang Bu? Nyesel gak dulu ngomong kayak gitu Bu? Ya. Mungkin ibunya gak enak juga kali ya sekarang kalau udah lihat ya. Sekilas ya masa-masa kuliahnya Omar Daniel, luar biasa seru. Tapi kalau pertemanan sekarang, pertemanan sama teman-teman yang sesama profesi gitu loh ya. Bisa kita lihat sering banget bikin konten sama Reval, sama Ibrahim. Reval main-main sindung, Reval, jangan ngomong ya. Seberapa dekat sama mereka? Masih karena kesibukan juga dan lain-lain, tapi kayak selalu bonding kayaknya ya, punya bonding time. Aku tuh kebetulan punya banyak teman ya. Iya, banyak untungnya banget. Ya, punya banyak. Tapi mungkin teman deket nggak terlalu banyak lah. Cuma emang tapi lebih banyak justru bukan dari dunia entertainment sih sebenarnya. Iya, jadi malah tahu gitu. Jadi memang lebih banyak sama kayak tadi teman kampus, masih jalan terus. Terus ada beberapa teman-teman yang emang dari dulu emang kita main bareng dari sebelum syuting gitu, sebelum masuk dunia entertainment. Ada beberapa memang yang dari dunia yang sama. Dan ya itu sih kendalanya ya karena sama-sama kerja, sama-sama sibuk dan nggak jelas schedule-nya, jadi susah ketemunya. Susah ketemunya, ya gitu sih. Banyak sebenarnya teman-temannya. Tapi teman deket, nah susah nggak sih nyari teman deket tuh? Yang kayak bisa lo ceritain apapun, kapanpun, anytime gitu? Ada sebenarnya beberapa? ada pasti ada teman deket tuh ada. Cuma menurut aku apa ya, dari dulu tuh aku memang agak tipikal yang nggak gampang percaya sama orang. Sebenarnya aku lebih ke nyaman atau tidak daripada percaya atau tidak. Kalau aku nyaman, aku bisa aja menceritakan apapun ke dia. Dan yang pasti yang apapun yang aku ceritakan ke dia itu juga pasti ada batasannya ya. Dimana yang kalau sampai dia bocor, kalau sampai ternyata dia apa segala dijadikan senjata untuk kita dan lain-lain, itu tidak membahayakan. Jadi kayak kita bisa kontrol diri kita lah, sebatas mana gitu. Tapi dalam perjalanan karir gitu, kalau kita ngelihat gitu ya, jarang ada gosip-gosip Omar Daniel. Selalu kayak bikin karya, bikin ini, kolaborasi apa gitu. Hampir nggak pernah ya. Coba kalau correct me if I'm wrong, Cel. Pasti kalau kayak gini tuh ada prinsip-prinsip gak sih? Atau kayak, nih gue karir gue harus kayak gini. Apa yang selalu jadi pegangan atau kayak ya prinsip lah dalam hidup dan dalam berkarya sekarang? Apa ya, kalau aku sih, aku nggak pernah ngikutin apa maunya masa. Kalau aku, karena
sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa menyenangkan semua pihak gitu, pasti ada aja yang nggak suka, itu hal yang wajar. Terus jadi diri sendiri, karena dengan begitu otomatis kita jadi original, maksudnya kayak juga tidak mengikuti masa, itu juga bentuk kita menjaga diri kita sendiri gitu loh. Keoriginalan diri kita sendiri, itu sih jadi diri sendiri, nggak terlalu ngikutin masa, terus nggak dengerin omongan dari luar juga, maksudnya jangan terlalu dimasukin juga, dan apa ya, itu sih yang paling penting. Jadi going aja gitu ya? Iya, santai aja. Sama mungkin aku sangat menjauhi segala sesuatu yang berbau dengan opini dan juga kontroversi sih. Mana yang kira-kira punya potensi untuk menjadi pro kontra, ya nggak perlu semuanya kita publikasikan. Balik lagi ke tadi, karena nggak semua orang itu setuju dengan apa yang kita sampaikan kan gitu. Bukan berarti kita nggak bisa speak up dan nggak bisa menyampaikan opini kita ya. Aspirasi itu kan penting, tapi kita tahu wadahnya di mana gitu sih, lebih tepatnya. Apalagi dengan kayak followers banyak, pengikut banyak, pasti itu gampang sekali tersulut-sulut. Tapi kalau bacain komen di Instagram itu bacain gitu? Sering. Oh, ya, jadi salah satu masukan kali ya? Benar, kadang-kadang hal pihak positif yang kita jadikan masukan, untuk negatif ya udah kita sekedar kayak oke, kalau positifnya masih, kalau negatifnya masih masuk akal, kita bisa jadikan sebagai bahan introspeksi. Tapi kalau sesuatu yang memang dia sekedar hate speech aja, ya udah tinggal lewat aja lah. Bye gitu lah ya. Kalau sedikit bisa kita flashback flashback sebelum nanti, penasaran kan Omar Daniel zodiaknya apa? Apa kalian udah tahu? Jangan-jangan ya, sambil menunggu ke pertanyaan-pertanyaan itu. Karena kalau cewek-cewek tuh kalau ngumpul nggak tahu kenapa pasti ngomongin zodiak. Bener banget. Aku udah nggak ngerti lagi kenapa semua orang di semua meja yang aku dudukin pasti ngebahasnya zodiak dimanapun. Nanti kita juga bahas, tapi pamungkas itu terakhir gitu ya. Sedikit time traveling gitu kalau flashback ke masa-masa SMA, umur 17 atau umur 21 lah ya, cowok tuh biasanya baru jadi umur 21 gitu. Ada yang mau disampaikan nggak ke Omar Daniel yang dulu? Cielah. Pasti lah. Pasti kalau kita bisa time travel, kita pasti ingin membenarkan apa yang kita jalani sekarang lah gitu. Intinya kalau bisa, aku cuma mau bilang kalau lebih berhati-hati, jangan gegabah kalau ambil tindakan, jangan terlalu terburu-buru. Apa lagi ya? Jangan gabah, jangan terlalu terburu-buru. Itu sih itu poin besar sih. Itu yang berpengaruh sampai sekarang dalam mengambil langkah, ngambil tindakan, sama lebih bisa mengontrol emosi. Kontrol emosi. Pernah berantem nggak tapi dulu waktu sekolah? Enggak ya, kayaknya anaknya nggak berantem. Enggak ya, anteng-antengnya ya, terakhir kali berantem SD deh kayak dulu. Waduh, jauh banget. Bener. Ya. Yang masih SMA juga sekarang mungkin itu bisa jadi patokan tuh, jangan gegabah. Jangan terlalu terburu-buru, berjalanin aja ya Mar. Jalanin aja, enjoy, hati-hati, terus berpikir panjang sih. Kayak apapun, langkah kecil apapun yang kita ambil sekarang itu akan ngaruh sampai kita nanti. Dan 10 tahun, 5 tahun, nggak usah 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun ke depan aja, berapa bulan ke depan aja kita bisa menjadi pribadi yang berbeda, bisa berubah pikiran gitu loh. Apalagi 10-20 tahun ke depan. Jadi apapun langkah yang kita ambil sekarang itu harus dipikirin nanti ke depannya. Kira-kira kita nyesel nggak ya, malu nggak ya kita udah ngelakuin ini gitu sih. Oh, adik-adik dengerin kakak ya. Paham, setuju banget, setuju. Karena zaman-zaman belasan tahun, kayak awal-awal early 20 itu bener-bener bergejolak gitu, pengen Iya, karena kita masih belum tahu kan kita mau jadi apa, mau ngapain, kita siapa dan gimana. Jadi masih meraba, masih mencari gitu loh. Jadi masih kayak gegabah. Sering kayak gitu ya. Masuk ke perzodiakan nih sekarang, Cosmo Babes ya. 9 April, ayo coba zodiak apa 9 April? Tidak jauh dari ibu saya, jadi saya tahu banget ya Aries. Gimana nih cowok Aries ya? Kayaknya nggak terlalu bermasalah ya kalau cowok Aries ya. Semoga ya, aku setiap kali kenalan sama orang begitu aku bilang Aries, dia langsung kayak kenapa? Emang kenapa Aries? Nggak apa-apa lah. Kenapa sih? Aneh banget. Gitu ya, udah pada gitu ya. Udah langsung pada ngejudge gitu. Kata orang-orang sih, kata artikel gitu, Aries tuh biasanya gigih. Tapi keras kepala juga. Setuju. Kompetitif juga. Setuju nggak tuh? Kompetitifnya enggak, tapi kalau gigih dan juga apa lagi tadi? Gigih dan keras kepala aku setuju. Lumayan, tapi ya. Kalau kompetitif sama sekali enggak sih kalau gitu. Untungnya. Santai deh berarti. Santai banget, aku benar-benar go with the flow, terutama dalam hal karir. Tapi gigih juga, makanya gigih. Tahu apa yang dimau gitu. Tahu apa yang dimau, punya target, punya tujuan, tapi enggak terlalu ngoyo buat ngejar. Enggak terlalu susah-susahan lah gitu buat. Tahu apa yang dituju gitu. Iya. Kalau ngincer cewek gitu juga, Ciela. Tahu nih suka sama dia nih, kayaknya sama dia aja deh gitu. Iya sama, tapi aku tuh orangnya banyak sekali distraksinya. Jadi kalau ke distract dikit aja itu bisa buyar semuanya. Oh gitu. Iya, jadi kayak misalkan
sambil ngedeketin sambil kerja. Nah ini biasanya kacau nih. Buyar. Duh, lupa balas nih. Iya banget, banget, bener banget. Lupa balas adalah menjadi salah satu kejelekan ya? Iya, sering banget, sering terjadi. Ya, karena ke distract gitu. Tapi bucin juga nggak sih? Tapi ada beberapa teman Aries tuh yang ya karena gigih itu, karena misalnya dia sudah ngincar cewek nih, karena dia gigih juga bukan hanya dalam kehidupan tapi dalam percintaannya juga dia kelihatan gitu niat banget, bucin banget, usaha gitu. Kamar Daniel gitu juga nggak kalau mendekati? Aku sih nggak terlalu ya, nggak terlalu santai bucin, santai dan nyarinya juga yang sesama dewasa, maksudnya dengan tujuan karena nggak bisa yang terlalu apa sih kayak ngomong banget yang kayak tadi dibilang kayak ngabarin setiap menit ini apa ya, segala macam gitu ya? Kayaknya pusing deh. Pusing. Jadi buat kamu yang kayaknya klingi, nggak cocok gitu. Jadi tipenya kayak apa Mar? Sukanya Mar biasanya yang kayak aduh dia lucu nih gitu. Apa ya? Yang pasti dewasa, pintar, attitude sih itu aja 3 itu paling penting sih. Singkat, padat, jelas. Jadi silahkan berusaha memantaskan diri. Bercanda ya. Dewasa yang nggak ribet mungkin karena jadwal penuh gitu. Kadang-kadang juga itu gampang ke distract. Jadi pasti banyak prioritas juga gitu ya. Benar, jadi yang harus mengerti gitu ya kayaknya. Waduh. Terakhir gitu selain dari pasangan pasti banyak hal-hal yang bisa bikin kita happy gitu. Bahkan happiness tuh ya harusnya dari diri kita sendiri. Ya nggak sih? Hal-hal yang sederhana yang biasanya bikin kamu happy itu apa? Good food, good mood pastinya. Oh iya? Ya aku suka makanan. Lagi bete makan enak tuh pasti moodnya membaik lah. Makanan apa yang paling disuka? Favorit 3 atau 2 mungkin? Aku suka buah-buahan. Aku suka segala sesuatu yang tapi lebih suka asin sih daripada manis. Oh gitu. Apa ya? Macam-macam sih banyak banget. Asin. Kalau masakan kayak Indonesia atau Jepang atau masakan apa tertentu gitu? Masakan Indonesia aku banyak banget suka makanan Indonesia banyak banget apalagi masakan rumah kayak masakan mama itu udah terbaik sih. Karena Omar Daniel lahir bukan di Jakarta tapi di Surakarta. Di Surakarta di itu Solo, Jawa. Lahir doang apa? Enggak dong, aku tuh sampai besar di sana. Oh gitu. Sampai SMA di Solo. Padahal banyak makanan manis, Mar. Iya, tapi nggak tahu deh lebih suka asin daripada manis. Masih sering mudik ke sana nggak tapi? Udah lumayan jarang ya. Ya karena beberapa. keluarga juga mungkin udah pada udah banyak yang di sini juga, benar. Ternyata tadi Solo balapan. Wong Solo. Wong Solo banget. Last but not least ya kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Habis ini juga mungkin mau bersiap-siap tadi ke premier. Yes, sore ini. Kaca tuh, sore ini mulus-mulus. Seru banget gitu. Ada yang mungkin pesan-pesan gitu ya buat yang lagi sekarang nonton, yang mungkin pengen kayak kamu juga gitu, belum tahu pengen apa tapi kayak pengen deh acting, keren deh kayaknya gitu, atau kayak punya bakat tapi nggak tahu gitu ya bisa atau enggak ya ke depannya untuk berkarir tetap di dunia entertainment juga, karir PT bagus nggak banyak gosip silahkan loh pesan-pesannya. Pokoknya kalau dari aku sih intinya sesimpel kita tuh nggak pernah tahu kalau kita nggak nyoba. Jadi mencoba itu harus. Terus jangan cuma mencoba sesuatu yang kita suka aja, tapi juga bisa jadi sesuatu yang tidak kita kenali atau belum tentu kita suka. Itu bisa menjadi passion kita gitu. Setelah kita pelajari, setelah kita masuk ke dalamnya kita baru tahu. Intinya balik ke tadi sih, kalau kita belum mencoba ya gimana kita mau tahu. Satu itu. Terus jadi diri sendiri gimana pun caranya, dimana kalian juga itu jadi kuncian biar nggak kebawa arus sih, maksudnya kayak kalaupun kalian berdiri di arus orang yang ke belakang dan kalian ke depan sendirian itu bukan berarti kalian salah gitu, justru dengan menjadi diri kalian sendiri itu akan menjadi poin positif. Terus attitude, terus apa lagi ya, komitmen sih sebenarnya dalam bekerja tuh menurut aku komitmen tuh penting banget. Kalau kita komit bekerja, capek semuanya, capek, bosen, apapun itu resiko dan lain-lain semuanya bisa kita handle dengan baik sih karena kita tahu kita punya komitmen. Tapi kalau nggak punya komitmen, baru kerja dikit, udah kecapean, bosen, ketemu bosnya ganti, misalkan jadi galak dan lain-lain, tiba-tiba kita resign, kayak mau ngapain, mau ngejar apa gitu. Oh kan, harus komitmen dijalanin dulu. Ini masalah-masalah anak-anak muda tuh kadang-kadang banyak banget. Males deh, gini dikit-dikit males dulu. Kayak gitu berarti ya. Karena siapa tahu benar kata Omar dijalanin tiba-tiba jadi passion, nah tunggu momennya itu yang pas ya. Percaya sama proses inti itu. Percaya sama proses.
Gokil, dari seorang mahasiswa biasa menjadi seseorang yang kamu sering lihat di layar kaca, layar lebar nih, luar biasa Omar Daniel. Abis ini kedepannya ada project-project apa lagi Mar yang bisa dibocorin mungkin? Ada Invalidate, ada movie dari Falcon, terus juga ada Corin dari IDN untuk movie, terus ada juga Silent dari Arjuna Mega Films, terus Satria Dewa Arjuna juga akan diproduksi di akhir tahun atau di awal tahun depan. Oh gitu, ada lagi gitu ya, seru banget, seru lanjutannya. banget. Tuh, tungguin upcoming moviesnya Omar Daniel, sukses terus ya Mar. Amin, terima kasih banyak, thank you so much. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Semuanya, thank you. Bye.